Ing wekasan iku dadi becik kawruana ugi aja salang Nembe niki nemokaken situs wonten tanah Pak Mukid, Desa Gemukan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Memange pun lami nemokaken niki, tapi kula rumin tasih kula bersen-bersen niki mawon. Terus Pak Mukid ya melihat di situ, memangnya ada situs. Tapi ditanyai orang-orang, dulu itu memangnya tidak tahu situs itu apa gitu. Sampai perpisahan ini ditangisi wong-wong. Karena mereka kita saling sampai belum ditinggal. Ceritane ngene Mas, waktu siyen niku nggih, kula nggih diceritani tiyang Kedawu Ngeman sekitar. Dia kan damel panon, terus wonten penemuan panon ageng, panon foto kuno lah dikatakan. Dipikir tiang niku nggih foto biasa, nyatane enten foto iki, makane dijenengne foto ngoten tok. Awal tanah itu secara umum, awalan pandangan masyarakat itu tanah yang tanah gundukan, yang diduga di situ ada struktur cagar budaya, yang diduga itu candi. Itu memang awal sudah diketahui oleh pihak BP3 waktu itu, sesuai dengan pendataan yang ada di BP3. Situs yang ada di Dusun Kedawung itu, Desa Ngemaan, itu diduga candi. Tahun 1968 sudah dilakukan pengecekan dan sedikit dikupas untuk memperlihatkan penampil depan sisi barat. Kami melaporkan ke dinas terkait bahwasanya Pak di sini waktu itu ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga. Kami melaporkan ke sana, Pak, di sini ada struktur candi, struktur yang diduga candi beserta pagarnya. Karena struktur pagar ini unik, artinya candi yang memiliki struktur pagar itu adalah sebuah bangunan yang unik dan tidak semua candi memiliki struktur pagar. Maka itu dilakukan respon cepat. Pihak Disbud Parpora datang, kemudian bersama dengan tim BPCB juga datang melakukan cross check terkait dengan temuan struktur pagar dan juga mengecek bangunan inti dari situs ini. Ternyata memang masih utuh dan itu memang betul-betul struktur pagar. Akhirnya pihak-pihak terkait berusaha untuk melakukan ekskavasi di situs itu. Apa ya, pokoknya kan biasanya nek ada tempat gitu kan angker ya dipanggilkan seorang pawang katanya dari Sidoarjo dan dari Pasuruan gitu ya. Setiap hari tangga saya yang kerjanya di balai desa itu, suami istrinya dikasih uang dari balai desa, disuruh membuat tumpeng ya, tumpeng
bersama apa bobor ya, satu tempe itu tiap hari Jumat. Ya itu katanya untuk selamatan ya waktu menggali itu. Saya tanya namanya Bu Wiji itu suaminya kan kerja di situ, tukang kebunnya. Buat apa Mbak Wiji? Buat nyelameti kedawung ya katanya itu digali lagi. Mau makan apa? Batu besar katanya gitu. Tapi sekarang dibawa ke Trawulan katanya sudah dibawa sana. Di hari ketiga, tepatnya di hari Rabu, itu ditemukan prasasti, potongan prasasti ya, di utara dari struktur candi, struktur situs itu tadi. Situs itu memang terjadi kerusakan hampir 60%, terutama yang di atas, dan yang di bawah juga ternyata dulunya sudah pernah terjadi perusakan. Dan prasasti itu ada di situ, ada di tumpukan perusakan itu tadi, potongan prasasti ya. Ditemukan, kemudian hari itu juga diangkat prasasti itu dari galian, dan hari itu juga pada malam hari langsung sampai dengan prosesnya sampai malam dibawa ke kantor BPJB. Lah saat dibawa itu pun sebelum diangkat pun sudah sedikit dipetakan bahwasanya prasasti itu berangka tahun 852 Saka. Atau kalau dikonversikan ke Masehi itu tahun 930 Masehi. Setelah dilakukan penggalian-penggalian, ditemukan beberapa temuan unik, yaitu ada kaca. Ya, awalnya kita temukan fragmen perunggu seperti gagang berbentuk berbentuk Ganesha, kemudian lempengan bulat berbentuk perunggu yang diduga itu adalah sambungan dari gagang itu tadi, itu adalah cermin. Kemudian ditemukan lagi kotak atau tutup dari kotak batu yang disebut kotak batu peripih. Ditemukan juga beberapa benda-benda berharga di dalam sumuran itu, ada lempengan emas kecil berbentuk trisula, kemudian batu kristal bulat itu juga ditemukan di situ. Nah, kalau yang saya bilang ada tutup peripih itu di sebelah situ malah. Jadi kayaknya yang gali di situ nggak nemu apa-apa. Yang nemunya di situ. Karena kayaknya duluan ini daripada yang itu. Ini kayaknya kayak bukan bata yang aneh bahannya. Kemudian di hari keempat kalau tidak salah itu ditemukan baru, karena kita penataan ruang ya supaya struktur ini tampak terlihat lebih jelas untuk strukturnya, ternyata malah ditemukan struktur lagi di depan dari candi utama, yaitu sebuah struktur berbentuk persegi yang ukurannya 1,6 meter, 160 cm kali 160 cm, dan jumlahnya ada 3. Tepat di depan candi kecil-kecil, yang itu menurut interpretasi dari pihak BPJB atau pihak arkeolog itu adalah candi perwara atau candi mendamping. Nah, ini akan membuka fakta baru bahwasanya Sindok ini, Raja Empu Sendok ini yang dulunya kita anggap beliau itu menganut ajaran Buddha, ternyata justru menganut Hindu. Bagaimana bisa mengatakan Hindu? Dengan ditemukannya candi perwara itu, 3 candi perwara itu adalah tempat pemujaan kecil di depan candi utama, yang biasanya 3 itu menyimbolkan 3 dewa Hindu, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Nah, dari sini akhirnya akan terbuka sedikit identitas bahwasanya Sindok ini tidak 100% Buddha, meskipun beliau dari Mataram kuno ya pindah ke sini, tapi justru malah terlihat bahwasanya Sindok ini Hindu sekali dengan membuat candi yang ada di situs Mumaan. Dan begitu. Dibuktikan pula di dalam prasasti itu disebutkan ritual-ritual yang dilakukan itu pun sangat erat kaitannya dengan Hindu. Tapi
di dalam prasasti itu juga disebutkan bahwasanya bukan Hindu yang artinya bukan 100% Hindu, juga di situ ada pemangku adat dari Buddha, juga ada dari Hindu. Maka di situ kita jadi banyak sekali mendapat pelajaran dari Mpu Sendok ini, yang kemarin kita sangat literasi tentang Mpu Sendok sangat terbatas. Dengan adanya situs Ngemahan ini sedikit banyak terbuka bahwasanya Mpu Sendok sangat luar biasa sebagai raja, sangat bijaksana, sangat menghargai, menghormati. Dibuktikan dengan tanah yang dibangun oleh Mpu Sendok untuk membuat mendirikan bangunan suci itu beli sebesar 3 kati emas dan 5 suwarna, atau dalam hitungannya itu 5 kain ya, atau kira-kira seperti itu, dan 3 kati emas. Nah, di sini kita jadi semakin paham bahwasanya sekalipun dia raja, dia tidak serta-merta untuk meminta tanah dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Ini saya ambil, tidak, tapi dia beli. Dia beli dengan meminta tolong kepada seorang bangsawan yang ada di sini, artinya bangsawan lokal ketika itu. Beliau minta tolong untuk membelikan tanahnya. Gene kepingin kula pribadi kali lingkungan sekitar nek saged nggih niku penemuan situs nyar Mas ya. Bener niku teng pribumi Kedawung Ngemahan nek saged niku nggih diperbarui malih, dibangun malih ngoten. Nggih kados situs lintu-lintune lah ngoten. Ben aja sampai di jarno dak ngoten Mas. Saken ngoten. Masalahnya sampun napa nggih, pun kadung temokne, pun kadung diureh-ureh ngono. Nek saged nggih dibenahi lebih layak maneh ngono. Niki mbok menawi didamel wisata, duka mangke dibangun napa-napa, terus tiang daerah Ngemahan cek mboten nyambut damel teng lintu daerah. Nggih cek ngasta teng mriki nek wonten wisata duka wonten napa lak ngoten nah. Cek mboten pados pendamelan ngriko. Adene mbok menawi mangke enten mriki wisata. Nggih tiyang Ngemahan sekitarnya nggih mangke cek ngasta wonten daerah mriki. Kita harapannya untuk masyarakat, terutama masyarakat Desa Ngemahan dan juga masyarakat Kabupaten Mojokerto, untuk lebih melestarikan cagar budaya dan juga lebih antusias. Kami berharapnya seperti itu terkait dengan pelestariannya dan juga pengamanan atau menjaga situs-situs cagar budaya. Karena dengan kita melestarikan cagar budaya itu secara tidak langsung, feedbacknya yang meluas ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, kan begitu. Apalagi kami desa pun berinisiasi untuk mengembangkan situs cagar budaya ini bukan hanya dari segmen kebudayaannya saja, kan gitu. Kita bicara tentang ekonominya juga, kita juga pasti juga akan berimbas pada segmen kesejahteraan masyarakat juga, kemudian kebersihan juga, ya. Karena di situ pasti ketika ada situs cagar budaya, nggak boleh kotor dong, nggak boleh ada sampah dan lain sebagainya. Dan penataan ruangnya juga akan lebih tertata lagi. Kalau masyarakatnya saling memahami bagaimana sih cara melestarikan cagar budaya itu, di situ juga akan semakin memperjelas bahwasanya Mojokerto ini sangat kompleks terkait historisnya. Ternyata Mojokerto nggak hanya bicara tentang Majapahit, nggak hanya bicara tentang Majapahit saja yang begitu luar biasa, tapi juga ternyata kerajaan-kerajaan era sebelumnya sudah ada di sini. Ya kira-kira seperti itu harapan kami. Yang jelas kita berusaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampingan dengan budaya, kearifan lokal budaya, dan juga budaya tradisional, dan juga sejarah. Jadi kita saling melengkapi untuk itu. Dan yang paling penting, Desa Ngemahan tidak menginginkan masyarakat kami menjadi tamu di desanya sendiri. Itu yang paling penting.
Thank